Saronge adalah sungai tempat pembuangan jasad yang tidak terima oleh bumi. Seseorang yang mati karena bersekutu dengan jin kafir, setan, atau iblis untuk mendapatkan harta atau kekayaan secara instan, maka jasadnya tidak akan diterima oleh bumi. Akhirnya mayatnya dilarung atau dihanyutkan ke sebuah sungai yang bernama Saronge. Di dasar sungai Saronge ada sebuah lubang membentuk pusaran air yang dalam yang akan menyedot segala sesuatu yang dihanyutkannya. Jasad yang dihanyutkan ke sungai Saronge tersebut akan masuk dan tersedot ke dalam lubang yang berada di dasar sungai Saronge yang membentuk pusaran air itu, dan jasad tersebut akan hilang. Tapi kadang jasad yang dihanyutkan tersebut tidak masuk atau tersedot ke dalam pusaran air. Malahan, jasad tersebut terkadang masuk ke areal pekarangan rumah warga yang ada di pinggir sungai. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya yang terjadi di dunia ini. Oke, lagi-lagi kita akan masuk ke sebuah cerita panjang untuk menemani minggu kalian. Jadi kali ini ada sebuah cerita nih dari seseorang yang bernama Fali Wah. Nah, Fali Wah ini menulis sebuah cerita yang berjudul Saronge. Jadi Saronge itu adalah sebuah sungai. Tapi ini bukan sebuah sungai biasa gitu ya. Bukan sungai sembarangan. Sungai ini adalah tempat di mana jasad-jasad yang tidak diterima bumi dibuang ke situ. Nah, ada satu keluarga nih tinggal di samping persis sungai Saronge ini. Pada suatu hari terjadilah badai. Air sungai Saronge itu meluap dan masuk ke rumah si orang ini. Tapi gak cuma sampai situ. Setelah usut punya usut, ternyata badai ini ada penyebabnya. Dan kengerian-kengerian lain yang menyusul di belakangnya, kalian akan cari tahu nanti di video ini. Oke, kita gak usah lama-lama lagi kali ya. Mungkin kalian udah pada gak sabar nih sama series yang kali ini. Udah siap? Mode horor aktif. Malam itu, hujan deras. Petir das menyambar-nyambar. Angin berhembus kencang luar biasa. Sungai Saronge yang lewatin persis di pinggir pekarangan rumahnya Pak Burhan meluap. Gara-gara hujan yang parah itu, sampai-sampai airnya itu masuk ke daratan. Dan karena itu jugalah sampah-sampah yang ada di sungai itu, ranting-ranting, daun, semuanya kebawa keluar sungai. Pak Burhan yang tinggal persis di pinggir sungai itu udah pasti dong ngerasa was-was dia. Ngerasa terancam nih, takutnya rumahnya kerendam banjir. Karena sebagian air yang meluap dari sungai itu udah ngebuat becek pekarangan rumahnya tuh. Pak Burhan tinggal di rumah itu sama istri dan anaknya. Nah, di keadaan seperti ini, istrinya Pak Burhan atau namanya itu Bu Marni bilang, "Pak, aku takut rumah kita kebanjiran. Kita ngungsi aja yuk ke rumah ibu." Hujannya deras banget, Bu. Anginnya kencang pula. Kalau kita keluar rumah buat ngungsi ke rumah ibu, kasihan Kanza anak kita. Nanti dia kehujanan. Terus gimana dong, Pak? Kalau rumah kita kebanjiran? Sabar, Bu. Tunggu hujannya agak reda dulu ya. Gak biasanya hujannya besar dan deras begini. Jangan-jangan ada jasad yang gak diterima bumi dan akhirnya dibuang atau dilarung ke sungai ini. Seiring berjalannya waktu, hujan di luar tuh makin deras. Anginnya makin kencang, petirnya makin menyambar-nyambar. Ngebuat Pak Burhan sama keluarganya ini takut buat keluar rumah. Nah, ketika Pak Burhan sama istrinya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngerancanain apa yang mesti dilakuin selanjutnya,
Tiba-tiba kedengeran suara lain nih, selain suara angin, hujan, dan petir. Kaget Bu Marni di situ. Dia tanya ke suaminya kan, "Pak, itu suara apa ya?" "Bapak juga nggak tahu Bu. Bapak periksa dulu ya, takutnya ada apa-apa." Suara itu asalnya dari pintu depan. Lokasi Pak Burhan sekarang ada di ruang tamu. Berangkatlah nih Pak Burhan kan ke jendela, dia sibak tuh gordennya. Dia lihat lewat jendela itu ke arah pintu depan. Apa yang udah bikin suara tadi? Siapa yang udah gedor-gedor pintu? Sibak itu gorden, dan lu tahu apa yang dia lihat? Itu udah ada di depan pintu seonggok kain putih. Bentuknya lumayan ya kayak sepanjang orang dewasa. Lagi menggeliat-geliat, badannya sampai gedor-gedor pintu. Bungkusan putih itu bener-bener ada di depan rumah persis. Dan dari dalam itu kedengaran suara. Kayak orang lagi dibekep kayak Pak Burhan masih ngeliatin aja tuh dari balik jendela kan. Bungkusan kain putih itu. Sambil suara orang yang itu terus aja kedengeran. Dan bungkusan putih itu masih terus menggeliat-geliat sambil ngebenturin badannya ke pintunya Pak Burhan. Pak Burhan agak terpaku di situ kan. Sampai akhirnya suara istrinya ngagetin dia. Pak, ada apa? "Itu Bu, di luar ada bungkusan kain putih geletak depan rumah kita." Mana Pak? Astagfirullah, itu mayat Pak. "Iya Bu, sepertinya mayat itu dibuang ke sungai itu. Tapi kok mayatnya gerak-gerak ya? Apa masih hidup ya?" Suara erangan di dalam kain putih itu makin kedengeran jelas. Badannya terus tuh menggeliat-geliat persis kayak orang lagi disekap. Badai di luar masih belum ada tanda-tanda tuh mau berhenti. Air dari sungai Saronge itu semakin meluap tuh ke daratan. Sementara Pak Burhan sama istrinya itu masih ngintip dari balik gorden. Ngeliatin balutan kain putih itu. Sampai akhirnya Pak Burhan bilang, "Bu, saya periksa keluar sebentar ya." Bu Marni bilang, "Jangan Pak, Ibu takut. Sebentar aja kok Bu." Akhirnya Pak Burhan beranjak nih. Mau membuka pintu dan meriksa. Apa sih itu sebenarnya? Tapi tiba-tiba lagi-lagi kedengeran suara "bu" dari arah pintu depan. Ngebuat Bu Marni sama Pak Burhan kaget. Di situ Pak Burhan gak jadi buka pintu. Tapi dia balik lagi nih ngintip lewat gorden. Buat ngeliat itu suara apa lagi kan. Dan ternyata seonggok kain putih muncul lagi. Dan ketumpuk tuh sama jasad yang sebelumnya. Bisa dibilang di pintu rumah itu sekarang jasad berbalut kain itu udah ada 2. Nggak cuma itu, sungai Saronge yang kena badai itu makin ngeri. Karena sungai itu dipenuhin sama puluhan jasad-jasad berbalut kain putih yang hanyut tuh ke bawah arus. Bisa dibilang jasad-jasad itu mungkin ada puluhan lah nganyut di sungai itu. Pak Burhan sama istrinya itu nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Pak Burhan perhatiin kan jasad-jasad yang ke bawah arus sungai itu seakan-akan kayak minta tolong. Mereka berdua terus tuh terpaku ngeliatin pemandangan sungai itu dan 2 jasad yang ada di depan pintu mereka. Sampai akhirnya Bu Marni nanya, Pak, kok di sungai itu banyak mayat yang hanyut ya? Ada apa ini Pak? "Bapak juga nggak tahu Bu. Entah dari mana jasad-jasad itu muncul." Ibu makin takut Pak. Kita ngungsi aja yuk Pak. Hujannya semakin deras Bu. Lagian di depan pintu rumah ada mayat yang menumpuk dan menghalangi jalan kita buat keluar dari rumah ini. Sebenarnya Pak Burhan dia takut juga gitu ya ngelihat pemandangan yang ngeri itu. Dia pun sebenarnya juga kepengen buru-buru pergi dari situ. Ditambah lagi sekarang air udah mulai masuk nih pelan-pelan lewat celah bawah pintu ke ruang tengah. Tapi yang jadi kendala adalah kalaupun mereka keluar dari rumah itu, resiko celaka itu lumayan besar. Karena hujan yang turun itu semakin deras. Angin berhembus semakin kencang. Belum lagi ada 2 jasad itu di depan rumah. Pak Burhan intip lagi nih dari balik jendela. Dia ngelihat 2 jasad di depan rumahnya itu udah diam sekarang. Nggak menggeliat-geliat lagi kayak tadi. Tapi tetap
Dua jasad itu ngalangin pintu keluar. Wah, di situ Bu Marni udah ketakutan setengah mati tuh dan minta buat ditutup aja 7 gorden jendela. Gak lama kemudian, tiba-tiba anaknya Pak Burhan, namanya Kanza, umurnya baru 2 tahun, lagi tidur di kamar, mendadak nangis. Bu Marni langsung tuh pergi ke kamar buat nyari tahu kenapa nih anaknya kebangun dan nangis. Bu Marni berusaha tuh buat nenangin si Kanza. Tapi Kanza ini malah nangis lebih kencang lagi. Yang dalam pikiran Bu Marni dan Pak Burhan adalah, ini gak biasanya kayak gini si Kanza. Apa mungkin karena badai yang di luar, jadinya dia ketakutan. Pak Burhan teriaklah tuh dari ruang tamu. Bu, Kanza kenapa? Kok nangisnya makin kencang? Gak tahu nih Pak, Kanza gak bisa ditenangin. Coba dikasih ASI. Sudah Pak, tapi Kanzanya gak mau. Matanya kok melotot ya Pak, kayak ngeliat sesuatu. Melotot gimana Bu? Ya melotot Pak, nangisnya makin kencang nih, kayak gelisah gitu. Perasaan Pak Burhan makin campur aduk. Antara khawatir, kalut, takut, sama cemas nih. Di tengah-tengah, istrinya Pak Burhan masih berusaha buat nenangin Kanza. Sampai tiba-tiba kedengaran suara gaduh lagi nih dari pintu depan. Pak Burhan deketin tuh jendela. Dia sibak lagi itu gorden buat meriksa apa yang terjadi kali ini di luar sana. Pas dia lihat, 2 jasad yang tadi ada di depan pintu, ya itu masih ada. Cuma bedanya kali ini, 2 jasad itu sekarang berdiri. Posisinya udah berubah, berdiri mematung ngadep ke arah pintu. Pak Burhan cuma bisa bengong lihat pemandangan itu. Karena dia yakin tadi jasad-jasad itu udah berhenti gerak. Yang kemungkinan besar ya udah gak bernyawa nih, udah is dead gitu. Tapi kok sekarang malah berdiri tegak. Sementara itu tangisannya Kanza itu gak ada tanda-tanda mau berhenti. Terus aja tuh nangis. Nah, beberapa saat kemudian, 2 jasad yang tadinya cuma diam mematung berdiri, sekarang mulai gebenturin badannya ke pintu rumah. Seakan-akan mereka ini tertarik sama suara tangisannya Kanza yang makin lama makin kencang. Wah, makin panik lah Pak Burhan dong. Panik sama takut tuh. Satu panik karena khawatir sama keadaannya Kanza soalnya dia gak mau berhenti nangis. Kedua, takut sama jasad-jasad yang ada di luar sana. Karena gak berhenti-berhenti gedor pintu. Takut pintunya itu lama-lama jebol dan mereka masuk. Gak tahu, seakan-akan ada yang ngegerakin 2 jasad itu. Sementara itu sekarang daerah ruang tamu itu udah mulai becek. Udah mulai kegenang sama air. Karena dihantam terus tuh pakai air sungai yang masuk dikit-dikit lewat bawah celah pintu. Di saat kalut yang kayak gitu, tiba-tiba istrinya Pak Burhan teriak nih dari dalam kamar. Pak, cepet kesini. Ibu takut. Di kamar ada pocong. Nggak pakai lama tuh. Pak Burhan langsung pergi masuk ke dalam kamar. Di situ dia ngeliat muka istrinya tuh udah pucat dan ketakutan. Sambil kayak nutupin muka dan gini, nunjuk-nunjuk ke arah lemari. Sementara Kanza itu masih nangis kayak tadi. Kelihatan takut juga tuh, kayak ngelihat sesuatu. Cuma di situ ada yang aneh. Pak Burhan sama sekali nggak ngelihat makhluk yang dimaksud sama istrinya itu. Sampai akhirnya ditanya lah. Ada apa Bu? Itu Pak, di dekat lemari kayak ada pocong. Mukanya serem banget, hitam dan gosong. Sebelah mana Bu? Bapak nggak lihat. Coba mata Ibu buka. Loh, kok nggak ada Pak? Beneran. Tadi Ibu lihat pocongnya berdiri di pinggir lemari. Wah, di situ perasaannya Pak Burhan makin campur aduk tuh. Kalut, takut, dan cemas. Dia bener-bener khawatir nih kalau nantinya bakal terjadi sesuatu sama keluarganya dia. Emang udah paling bener tuh ngungsi. Cuma jadi pertanyaan, gimana caranya keluar dengan keadaan cuacanya kayak gini? Dan lagi dihadang sama 2 jasad itu. Ditambah rumah itu gak punya pintu belakang, jadi akses keluar masuk ya cuma lewat pintu depan. Seiring berjalannya waktu,
Air yang tadi udah ngebuat ruang tamu becek sekarang mulai ngalir tuh masuk ke dalam kamar. Dari depan masih kedengeran tuh suara pintunya digedor-gedor sama dua jasad itu kan. Brak, brak. Dan dari dalam suara tangisan Kanza masih belum juga berhenti. Sampai akhirnya di sini istrinya Pak Burhan bilang, "Pak, itu suara apa? Kayak ada yang gedor-gedor pintu." jangan berisik. Tenangin terus Kanza supaya berhenti nangis. Emangnya ada apa, Pak? Di luar sana ada dua jasad yang bangkit lagi. Mereka membentur-benturkan badannya ke pintu depan. Sepertinya mereka berusaha buat masuk ke dalam. Sepertinya mereka tertarik sama suara berisik, terutama tangisan Kanza. Aduh, Pak. Ibu takut sekali. Gimana kalau kedua mayat itu masuk ke dalam rumah ini? Kita pergi aja yuk, Pak. Lagian airnya udah mulai masuk nih. Bapak juga maunya seperti itu. Keluar dan pergi dari sini. Tapi gimana caranya? Jalan satu-satunya kan cuma pintu depan. Langsung diamlah istrinya itu karena dia tahu apa yang dibilang suaminya itu adalah benar. Sekarang fokus mereka berdua adalah berusaha gimana pun caranya buat nenangin Kanza. Yang mereka duga adalah sumber dari ketertarikan dua jasad itu pengen masuk ke dalam rumah. Akhirnya sambil terus tuh ikhtiar dan baca doa, Kanza bisa tenang juga setelah Bu Marni berusaha buat nyusuin anaknya itu. Dan bener, ketika si Kanza ini berhenti nangis, suara gaduh-gaduh pintu digedor-gedor dari depan itu berhenti. Pak Burhan pun langsung coba nih buat ngecek ke ruang tamu, buat mastiin tuh lewat jendela apakah makhluk itu udah bener-bener pergi. Tapi sempat diberhentiin sama istrinya yang tiba-tiba nanya, "Mau kemana, Pak? Udah di sini aja. Papa mau meriksa ke depan. Jangan lama-lama ya, Ibu takut." Pelan-pelan Pak Burhan jalan nih ke ruang tamu, ngelewatin genangan air yang tingginya ternyata udah semata kaki. Setelah sampai di depan jendela, dibukalah nih gordennya kan. Dan Pak Burhan intip lah keluar dan ternyata dua jasad berbalut kain putih yang tadi berdiri sekarang udah tergeletak lagi di tanah dan gak ada pergerakan sama sekali. Tapi ketika Pak Burhan ngeliat ke arah lain, di seberang sungai Saronge sana, itu ada satu sosok berdiri. Makhluk tinggi gede, matanya merah menyala, natep tajam tuh ke rumahnya Pak Burhan. Pak Burhan masih diem aja tuh kan di depan jendela sambil lihat-lihatan nih sama makhluk tinggi gede itu. Sampai akhirnya dia kesadar dan buru-buru tutup itu gorden jendela. Habis itu dia langsung pergi nih ke kamar buat nemuin istri sama anaknya. Pengen ngajak mereka buat buru-buru pergi dari rumah itu. Ngungsi ke rumah ibunya Pak Burhan. Masuklah nih ke kamar kan. Dan langsung tanya tuh ke istrinya, "Bu, Kanza udah tenang kan?" Iya, Pak. Kanza udah tenang. Mumpung kedua jasad itu lagi gak bergerak, sekarang kita buru-buru yuk pergi dan ngungsi ke rumah ibu. Bener kata kamu, kalau kita terus di sini semakin bahaya. Air sungainya udah masuk rumah kita. Dan bahayanya lagi kita diteror sama makhluk-makhluk itu. Habis ngomong kayak gitu, Pak Burhan sama istrinya langsung tuh nyiapin perbekalan buat dibawa. Air sungai yang masuk ke dalam rumah sekarang itu udah makin tinggi. Dan hujan badai di luar masih belum ada tanda-tanda nih mau berhenti. Tapi sekarang Pak Burhan udah gak peduli lah sama yang namanya hujan, petir, badai, angin puting, beliung, semuanya dihajar sama dia. Yang penting sekarang adalah mereka mesti buru-buru nyelamatin diri pergi dari rumah itu. Ngungsi ke rumah ibunya Pak Burhan. "Bu, udah siap belum?" Udah, Pak. "Ayo, kita pergi. Usahain Kanza jangan sampai nangis lagi. Karena kalau dia sampai nangis lagi, takutnya dua mayat yang ada di luar bakal bangkit lagi." Yang aku heran, Bu, kenapa ya mayat-mayat itu tertarik sama suara tangisnya Kanza? Habis itu mereka buru-buru lah nih keluar kamar dan pergi ke ruang tengah. Wah, di ruang tengah itu bisa dibilang udah kayak kolam. Air udah makin tinggi tuh, sekarang udah ngelewatin betis. Langsung aja tuh Pak Burhan berusaha buat buka pintu depan.
di tengah-tengah keadaan kayak gitu. Nah, pas lagi susah payah buka pintu, tiba-tiba si Kanza nangis lagi. Pak Burhan langsung ngingetin istrinya tuh, buat tenangin Kanza. Sekaligus jangan sampai berhenti berdoa supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi Kanzanya ini nggak mau berhenti nangis. Sampai akhirnya bener aja kan, kedengeran lagi suara dari pintu depan. Di mana 2 jasad berbalut kain putih itu udah berdiri. Dan balik lagi tuh, ngebenturin badannya ke pintu. Dan juga makhluk hitam besar yang berdiri di seberang sungai. Nggak bergeser tuh sama sekali, masih ada di tempatnya. Di situ Pak Burhan bingung setengah mati. Dalam pikiran dia bertanya-tanya nih, kenapa kok dia sekeluarga bisa jadi kayak begini? Sambil panik tuh kan, Pak Burhan bilang ke istrinya, Bu, cepat tenangin Kanzanya. Kalau perlu kasih ASI lagi, supaya dia berhenti nangis. Ya Pak, ini juga mau dikasih lagi. Tapi Kanzanya nggak mau. Air dari sungai Saronge makin deras tuh, memasuki rumah itu. Keadaan makin lama semakin mencekam. Tinggal lebih lama lagi di rumah itu udah gak mungkin. Dan satu-satunya cara buat keluar dari rumah itu adalah nerobos 2 jasad yang ngalangin pintu depan. Cuma gimana nih sama istri dan anaknya Pak Burhan? Bu, kita keluar sekarang. Kita terobos saja kedua mayat itu. Lama-lama di sini kita bisa mati. Tapi Pak, Ibu takut. Ibu gak berani. Kalau kita nggak berusaha keluar dari rumah ini, Bu, kita yang akan celaka. Biar nanti Bapak yang menghalangi kedua mayat itu. Ibu duluan pergi dari rumah ini sama Kanza. Maafin Ibu. Ini semua kesalahan Ibu. Kenapa Ibu minta maaf? Maksud Ibu apa? Dulu, waktu Kanza umur 4 bulan, Ibu pernah ketemu sama dukun untuk minta bantuan. Supaya bisa ketemu sama yang katanya Raja Jin Kafir. Untuk minta kekayaan dengan menumbalkan Kanza. Ibu sudah bosan dengan kemiskinan ini, Pak. Dan Ibu tergiur sama orang-orang yang mendadak kaya setelah bertemu Raja Jin Kafir itu. Tapi waktu itu Ibu langsung menyesal. Saat itu juga Ibu langsung membatalkan penumbalan Kanza. Tapi kata dukun itu, perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan. Katanya suatu saat kamu sekeluarga akan mengalami peristiwa yang besar dan menakutkan. Salah satu dari keluarga kita akan dibawa ke alam jin sana untuk dijadikan pengikut mereka. Ngedenger pengakuan dari istrinya ini. Wah, Pak Burhan mukanya langsung merah tuh. Naik pitam dia. Dia gak percaya nih sama apa yang udah dilakuin istrinya di belakang dia. Dan hari ini ternyata adalah akibat dari apa yang udah dilakuin istrinya itu. Di situ Pak Burhan cuma diam aja. Panik, takut, marah, semua perasaan campur aduk jadi satu. Udah mah di luar hujan makin deras, petirnya makin kenceng, anginnya makin parah. 2 jasad itu masih aja ngebentur-benturin badannya ke pintu. Dan di antara semua itu, tiba-tiba kedengeran suara geraman kenceng banget dari luar sana. Pak, maafin Ibu. Ibu khilaf. Ibu terlalu naif dan tergoda dengan orang-orang yang mendadak kaya di luar sana. Ibu menyesal, Pak. Kenapa Ibu tega melakukan perbuatan sekeji itu? Ibu tega mau menumbalkan Kanza. Darah daging kamu sendiri demi harta yang belum pasti. Walaupun Bapak maafin kamu 1000 kali, percuma. Nasi udah jadi bubur. Iblis-iblis itu gak akan berhenti ngejar keluarga kita. Sebelum salah satu dari keluarga kita ikut ke alam mereka. Di sini Pak Burhan jadi dilema. Dia sempat kepikiran nih, sempat kebesit di kepala dia buat ngorbanin istrinya. Buat dibawa aja tuh sama iblis-iblis itu. Tapi ya jujur aja ya, Pak Burhan gak tega kalau anaknya yang masih kecil ini mesti kehilangan ibunya. Di situ dia bertekad buat nyelamatin keluarga kecilnya ini bagaimanapun caranya. Pintu depan itu terus-terusan digempur sama 2 jasad itu sampai akhirnya brak. Yes, kalian bener.
pintunya jebol. Dan kedua mayat itu masuk ke dalam rumah. Dan berusaha buat menggeliat-geliat ngedeketin Pak Burhan sama istrinya tuh yang lagi ngegendong anak. Di tengah-tengah situasi yang genting kayak gitu, Pak Burhan teriak, "Bu, ayo cepat keluar. Biar bapak yang halangi mayat-mayat ini." Tapi Pak, Ibu takut. "Lawan rasa takutmu, Bu. Selamatkan Kanza. Cepat keluar." Tapi kamu gimana Pak? "Jangan khawatirin saya. Yang penting kamu dan Kanza selamat. Nanti bapak nyusul." Akhirnya istrinya Pak Burhan nurut tuh. Dan dia pergi keluar tuh sambil ngebawa Kanza yang nangis-nangis. Pak Burhan berusaha tuh ngehalau dua jasad itu pakai tas digini sama dia. Di situ Pak Burhan mulai agak mual karena ternyata dua jasad ini ngeluarin bau yang bener-bener gak enak. Bau khas mayat. Setelah istrinya Pak Burhan dipastiin udah keluar dan udah selamat dari rumah itu, Pak Burhan yang lagi ngehalau jasad-jasad ini langsung nyusul tuh keluar. Tapi sialnya, tas yang dia pakai buat ngehalau makhluk-makhluk itu jatuh ke genangan air. Tapi bodo amat lah, dua jasad itu ternyata gak nyerah. Mereka kelihatan kayak pengen nyusul Pak Burhan. Sementara itu susah payah tuh Pak Burhan ngelewatin genangan air yang udah tinggi banget. Tapi akhirnya dia bisa pergi keluar dari rumah itu. Sekarang Pak Burhan ada di luar. Persis di pinggir sungai Saronge. Waktu itu benar-benar gila pemandangan sungainya. Airnya berombak-ombak tuh. Kelihatan tuh jasad-jasad pada nganyut ke bawah arus. Pak Burhan sekarang berusaha buat nyusul dan nyari kemana istrinya pergi. Tapi udah beberapa menit dia nyusul, istrinya ini belum kelihatan juga. Sampai tiba-tiba suara itu kedengeran lagi. Pak Burhan cuekin suara geraman itu. Dia lanjut fokus tuh nyari kemana istrinya pergi. Sempet nih ada keinginan buat teriak minta tolong. Tapi nggak tahu kenapa ada beberapa rumah di sekitaran gitu ya, tetangga-tetangga. Tapi isinya nggak ada yang mau keluar atau mungkin mereka udah pada ngungsi duluan nih. Nah dari sungai itu Pak Burhan belok ke arah kanan. Karena dia yakin kalau istrinya pasti lewat arah itu. Karena arah jalan itu adalah jalan menuju ke rumah ibunya. Pak Burhan terus tuh lari sambil diguyur hujan disertai petir. Belum lagi angin kencang tuh. Selain badai itu, suasana gelap. Cahaya cuma kelihatan dari kilatan petir aja. Jadi itu gelap kan. Nah baru kelihatan terang itu ketika ada pas sambaran petir. Karena di situ nggak ada penerangan jalan sama sekali. Beberapa kali tuh Pak Burhan kesandung batu, akar, pleset tuh. Karena jalan yang licin dan basah. Sampai akhirnya Pak Burhan ini tiba di satu tempat yang agak lapang. Dan beberapa meter ke depan, beliau ngeliat ada seseorang yang lagi berdiri nih ngebelakangin dia. Sosok itu perempuan berdiri sambil megang atau gendong anak yang lagi nangis. Sontak Pak Burhan teriak dong. Dia kira istrinya. "Bu, tunggu." Tapi orang itu gak nengok ataupun nyaut sama sekali. Dia cuma diem aja tuh kayak patung. Lalu Pak Burhan deketin tuh. Disentuhlah pundak orang itu sama dia. Dan di sini dia kaget bukan main. Karena ternyata yang dia sentuh itu bukan istrinya. Soalnya pas orang ini nengok bebarengan sama tas kilatan petir, Pak Burhan bisa ngeliat ini orang mukanya serem banget. Mukanya hancur berdarah-darah. Sementara yang dia gendong itu adalah bayi yang gak kalah nyeremin juga. Dan itu udah pasti bukan anaknya Pak Burhan. Sama kayak jasad berbalut kain putih itu. Sosok ini juga ngeluarin bau yang gak enak, bau bangke. Habis itu kilat menyambar lagi. Dan Pak Burhan ngeliat di belakang sosok ini udah muncul tuh banyak banget mayat-mayat hidup berbalut kain putih. Dan semuanya cuma diam mematung. Pak Burhan juga sama sekali gak bisa gerakin badannya tuh. Dia terpaku ngeliat makhluk-makhluk itu. Gak lama, sosok perempuan yang ada di depan dia itu ketawa. Dan dia bilang, "Nasibmu akan sama dengan mayat-mayat yang ada di belakangku ini."
Habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba sosok perempuan dan puluhan jasad yang ada di belakangnya mulai gerak tuh. Pelan-pelan nyamperin Pak Burhan. Pak Burhan berusaha keras buat gerak di situ. Sampai akhirnya dia bisa lari dari sosok-sosok ini. Nggak peduli tuh sama kegelapan atau jalan yang licin, dia lari tuh. Yang dia pikirin sekarang adalah keselamatan dia sama keluarganya. Dia lari tuh nyusurin jalan setapak sambil bertanya-tanya kan, di mana ini istri sama anakku. Beberapa kali juga tuh dia jatuh bangun. Karena jalanan yang dia lewatin itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak tahu ini jalan mau kemana. Yang dia lihat cuma kegelapan sama rimbunan pohon-pohon. Sama suara gemuruh aliran sungai Saronge. Pak Burhan terus lari tuh. Sampai akhirnya dia ketemu lagi nih sama sosok perempuan yang lagi jalan ke arah dia. Lagi-lagi, awalnya dia kira itu istrinya. Tapi ternyata bukan. Karena sosok ini jalannya aneh banget. Gerakannya tuh kayak kaku, kayak patah-patah, kayak patah-patah. Terus lehernya tuh begini. Kayak mau patah ini leher. Semakin deket, semakin kelihatan jelas. Sambil jalan, sosok perempuan itu nunjuk begini. Nunjuk ke arah Pak Burhan. Dan di saat yang bersamaan, dari sebelah kanan dan kirinya sosok ini, lewat kilatan cahaya petir, Pak Burhan ngeliat ada banyak banget sosok makhluk gak jelas berbentuk aneh merangkak ngikutin sosok perempuan ini. Sosok-sosok aneh ini bentuknya itu kerdil, mukanya pucat dan gak punya mata. Di situ Pak Burhan udah stuck, bingung dia mau kemana. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini akhir dari Pak Burhan? Oke teman-teman, itulah tadi part 1 dari cerita Saronge. Bagi yang pengen tahu gimana nasib selanjutnya dari Pak Burhan, tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini gua. Sampai ketemu di part 2.